Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu Wawat? Baik, baik Mas. Sudah lama nunggu, maaf ya lama ya. Ya, gitu, Mas. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di Komplek LPT Laladon Ciomas Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Wawat Bu ya, yang mempunyai usaha yang dikenal dengan Zafa Food, atau yang lebih spesifiknya itu dendeng Ibu Haja Yuyum ya. Betul. Nah, ini kan kita mau tahu nih kok ada perbedaan dari nama itu Haja Yuyum dengan Ibu Wawat Bu ya. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang lebih dalam mengenai usahanya itu, kita ke dalam aja Bu ya, ya pemirsa. Ayo pemirsa yuk. Oke, sekarang kita bincang-bincang lebih jauh lagi. Oke, Ibu Wawat, sebelum kita bedah satu persatu produk-produknya Bu ya, tentu kita juga mau mengetahui siapa sih sosok Bu Hajah Yuyum itu Bu? Bu Hajah Yuyum itu ibu saya yang memproduksi dendeng ini yang selama 20 tahun. Ya. Oke. Ya. Dendeng ini Mas berupa daging yang buat tipis-tipis, dibuat dengan rempah-rempah, dicampur, terus dijemur, kekuatannya 3 bulan. Oh, lumayan lama ya. Oke, berarti latar belakang ini adalah usaha dari Ibu ya. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangnya atau memotivasi Ibu Wawat untuk meneruskan mungkin ya, atau membantu Ibu dalam usaha dendeng ini? Pertama sih saya lihat ibu saya sedang memproduksi dendeng, terus label yang dia buat masih fotokopian gitu. Kemana aja saya selama ini gitu. Saya sih akhirnya saya tergugah lah ya. Tergugah untuk melanjutkan. Dia bilang sih sekarang sudah 70 tahun Mas. Ya belum ada penerusnya. Siapa ini yang bisa melanjutkan usaha keluarga gitu sih, begitu. Tapi Ibu masih tetap produksi kan ya? Tetap produksi. Dari mana di sana? Ibu? Di sana di Ciawi, di Jalan Harjasari, di depan Pasar Ciawi. Luar biasa. Dimulai dari kepedulian seorang anak kepada ibunya Bu ya, dan mewariskan ini juga ya, jangan sampai terputus mungkin Bu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke produk-produknya Bu ya. Ini ada apa aja? Pertama yang mau yang dikenalkan ke pemirsa Kisi-Kisi yang mana Bu? Yang ini dulu deh, ini kemasannya ya. Iya. Ini dendeng sapi, dendeng manis ya. Oke, nah ini ukuran berapa Bu? Ukuran 125 gram. 125 gram. Oke kan, di sini tertulis ada 2 jenis ukuran ya, 125 dan 250 gram. Oke. Kalau dari sisi packaging ini kan saya lihat ada lebih dari satu Bu ya, seperti ini dan ini. Ini apa yang membedakan? Artinya maksudnya tujuannya apa sih? Oh iya. Biasanya yang membedakan kalau yang ini biasanya sudah digoreng matang. Karena ada yang tidak bisa menggoreng Mas. Kalau terlalu lama rasanya yang menjadi pahit. Karena dia terbuat dari gula merah. Kalau terlalu lama digoreng jadi pahit. Ada juga yang ingin digoreng gitu. Matang. Kalau kemasan yang ini yang mentah yang belum digoreng. Oh, ini yang mentah ya? Iya. Kalau dari sisi warna sekilas hampir sama ya? Hampir sama, ya. Oke. Ini cabai-cabainya banyak, ini pedas gak Bu? Ini sih original Mas. Original? Dendeng kami original, rasa manis. Jadi dendeng Sunda lah gitu. Oke. Satu ini ya, satu varian ya? Iya. 100% Bogor pisan. Bogor pisan, iya. Ini dendeng ini Mas, saya dapat kemasan ini, saya bergabung dengan dengan Persekindo. Ya, akhirnya saya dibimbing, dimentoring cara membuat kemasan yang baik gitu. Karena waktu itu saya pakai kemasannya di ibu saya gambar sapi, abon, Hajah Yuyum gitu aja. Belum ada komposisi, belum ada berat bersih, belum ada, inilah apa namanya? Belum sedetail ini ya informasinya. Belum sedetail ini diproduksi oleh siapa. Ini kadaluarsa. Jadi nomor produksi sama kadaluarsanya ada. Kalau untuk sekarang. Terkait kadaluarsa berapa lama ketahanannya Bu? Ketahanannya 3 bulan. Enggak, yang mana nih 3 bulan ini?
3 bulan tuh yang mentah, Mas. Oh, untuk 3 bulan disimpan di lemari es bawah suhu dingin. Suhu dingin. Ya. Oke, nah kemudian selain dendeng ini kan ada juga produk lainnya yaitu abon, Bu ya. Ya. Ini produk Ibu juga kan? Ya, masih produk keluarga kami. Oke. Ya. Emang benar-benar betul motivasinya untuk melestarikan usaha keluarga, Bu ya. Ya. Oke, dari rasanya tidak berubah dari dulu. Oh, konsistensi rasa. Konsistensi rasa. Ya. Oke, Bu Wawat, dari sisi packaging ini menarik, Bu. Saya lihat ada beberapa yang mungkin dikemas sedemikian rupa seperti hampers, Bu ya. Ya. Nah, ini apa aja biasa isi yang di ini, Bu? Di kemasan hampers ini? Di kemasan hampers biasanya ini buat bulan puasa. Hampersnya itu berupa dendeng, abon ayam dan abon sapi. Iya. Dan ini pun sama ya? Iya, sama. Abon dan dendeng. Abon dan dendeng lengkap ya. Dan ini sama, tapi semua itu boleh gak kita, maksudnya request ya, isinya itu hanya dendeng saja atau abon saja boleh? Boleh, tergantung request. Tergantung request ya. Oke, nah terkait request itu gimana pemesanan untuk dendeng ini? Berapa hari sebelum di order, maksudnya hamil 2 atau berapa? Biasanya 2 hari aja sih, udah bisa langsung oke produksi gitu. Sudah selesai diproduksi. Kalau itu stok kosong, tapi selama ini sih selalu ada stok produksi. Selalu ada, Bu ya? Iya, selalu ada. Oke, kalau untuk produksi sendiri siapa yang menjalankan biasanya? Ibu? Kalau di Ciawi mungkin ibu saya dan dibantu oleh pekerja juga. Kalau saya di sini baru dibantu oleh 1 orang, Mas. Oke, boleh dong kita ajak pemirsa Kisisi untuk melihat dapurnya sekaligus. Siapa tahu kan pengen tahu nih bumbu-bumbunya apa saja sih untuk membuat dendeng sapi Bu Hajah Yuyum yang diteruskan oleh anaknya ya. Gimana? Oke ya? Iya, oke. Ayo pemirsa, yuk. Ya. Ibu. Ya, ini dapur saya, Mas. Oke. Dapur Japa Food. Oke. Ya, hari ini saya akan produksi dendeng ya. Dendeng sapi ya. Ya, dendeng sapi dengan bumbu-bumbu ya yang tidak saya kurangi, saya tidak juga lebihkan. Bumbunya itu diantaranya bawang putih ya, Mas. Biasanya kita campurkan aja langsung bawang putih. 1 siung biasanya. 1 siung ya. 1 siung. Pakai asam. Nah, pakai asam ya. Kemudian apa, Bu? Ini. Ini apa nih? Laos nih pemirsa. Ya, Langsung dicampurkan. Ibu aja pakai sarung tangan biar lebih steril. Langsung dicampurkan. Oke. Kemudian garam. Oke. Garam ya. Selanjutnya lagi ketumbar sangrai. Kita campurkan juga. Oke. Selanjutnya apa tuh? Gula merah yang gula sudah merahnya dicairkan. Ya, ini campurkan aja, Mas, semuanya. Ya. Oke, nah untuk ukuran bumbu-bumbunya ini buat berapa gram ini dendeng, Bu? Ini untuk 2 kilo dendeng, Mas. 2 kilo. Ya, 2 kilo dendeng ini nanti keringnya menjadi 1,5 kilo. Susut 1/2 kilo. Gitu. Ya. Ini diaduk aja, Mas, dendengnya. Sampai merata gini ya. Ya. Dan iya, gimana, Bu? Jangan lupa juga dikasih minyak ya. Nanti biar nggak rapet gitu, Mas. Apa namanya? Lengket. Jangan sampai lengket. Biar nggak lengket antara satu dengan yang lain ya. Kita aduk aja. Dan ini juga sebagai informasi juga sama untuk pemirsa ini, kalau dagingnya ini memang sudah
dipilih Bu ya, Ya, yang sudah tanpa ada dipilih. lemak Bu ya. Iya. Oke, nah ini untuk pengadukan ini, itu dilihat sampai merata saja Bu ya? Ya, sampai merata aja. Oke. Selanjutnya dimarinasi, didiamkan selama 3 sampai 5 jam. Bu ngomong-ngomong, ini kan bahan bakunya itu daging sapi Bu ya? Ya, Untuk bahan baku yang Ibu gunakan ini, bisa gak sih atau cocok gak selain daging sapi? Diimplementasikan, diaplikasikan? bisa ikan biasanya. Oh ikan. Ikan ya, ikan nila biasanya. Dinamai kalau di Cianjur namanya ikan betok ya namanya. Ikan. Nanti dicampur sama bumbu yang ini, selanjutnya digoreng juga. Itu garing, renyah, manis. Sama aja, Mas. Kalau kambing sama ayam nggak ya? Kambing bisa, biasanya kambing justru pas hari kurban biasanya orang-orang untuk mengawetkan si daging dengan didendeng biasanya. Ya. Oke. Ya. Oke, ini sudah ini ya, kemudian Ya. didiamkan ya. Didiamkan. Ya. Ada proses apa lagi Bu? Setelah proses Proses didiamkan. didiamkan kan selama 3 jam kurang lebih Ya, ya? langsung dijemur. Iya, Oke. dijemur. Oke. Dijemur itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dijemur 1 hari kalau panasnya memang pol ya, karena kita memerlukan panas dari sinar matahari. Nah, oke. Nah, ini menarik pemirsa, kita lihat itu untuk proses penjemuran ini menggunakan sinar matahari Bu ya? Iya. Artinya konvensional Bu ya? Iya. Artinya kenapa nggak menggunakan alat modern ya? Apakah nantinya akan mempengaruhi dari cita rasanya atau Iya. apa pertimbangan lain? Pertimbangan lain juga memang saya sudah mencoba karena memang prosesnya dengan matahari, kadang-kadang musim penghujan kita tidak bisa produksi karena tidak ada matahari. Setelah dendeng belum kering tuh, kita sudah mencoba oven juga, cuma rasanya agak kurang ya, agak kurang gimana ya, nggak kayak matahari gitu didiaminnya, rasanya aja sih. Ya. Berarti bisa dikatakan tingkat keberhasilan dendeng itu, maksudnya berhasil atau tidak dari penjemurannya? Penjemurannya, Benar-benar harus kering ya? betul-betul harus kering. Ya. Oh. Kalau seandainya memang agak redup matahari bisa 2 hari sih penjemuran. Oh, oke. Iya. Itu benar kering ya. Emang kalau misalnya nggak kering itu apa sih? Bisa cepat basi kah atau gimana? Impact ke dampaknya? Jadi apa ya namanya? Si daging tuh agak berbau ya Mas. Oh. Iya, agak berbau. Kita coba sih buat apa namanya? Digarang ya namanya. Di atas kompor dengan api kecil. Kecil banget gitu. Berjam-jam cuma. Lama ya? Berjam-jam lama. Itu cita rasanya nggak berbeda Mas. Kalau pakai kompor. Kalau oven beda ya. Beda lagi Beda. ya? Terus karena kandungan daging ini banyak air tuh ngucur ke ini gitu. Ngucur. Ya. Oke Bu, penasaran dong pengen lihat proses penjemurannya ya, yang sedang dijemur ada kan tentunya ya? Ada. Oke, lihat Ya. tuh di sebelah mana Bu? Ya, Ada silakan. pemirsa. Ya. Nah, ini Mas tempat jemuran dendengnya. Oh, oke. Ya. Menarik ya di atas begini ya. Ya. Bisa diambil Ibu ini. nggak apa-apa naik begini? Nggak Ibu naik? apa-apa. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Sudah gini. Biasa kok tiap hari Luar memang. biasa nih. Oke. Ini hasil dendeng yang sudah keringnya. Mbak sini. Maaf. Ya. Ini pemirsa ya, yang sudah dijemur selama berapa lama? 1 hari. 1 hari ya. Oke. Nah ini menarik sih saya lihat ya, pemirsa ya. Tempat penjemuran itu dilapisi seperti ini. Jadi kalaupun memang hujan, nggak kehujanan, apalagi di Kota Bogor seperti ini Bu ya. Iya betul. Oke. Ini teknik penjemuran ini memang dari Ibu juga waktu itu diterapkan? Ini teknik ini karena saya mau mengurus legalitas BPOM. Cara penjemuran yang terbaik ini seperti ini Mas. Jadi nggak masuk lalat, nggak masuk juga binatang-binatang ke dalam, yang jelas tempatnya sudah steril. Iya betul, di sini juga saya lihat juga sekeliling ini rapat ya. Rapat. Ya, Jadi insya Allah memang terjamin dari apapun yang masuk ya. Iya. Oke, nah kemudian setelah ini kan dijemur ya, sudah Ya. selesai itu
Apa proses berikut yang Ibu lakukan biasanya? Biasanya didiamkan dulu Mas supaya panasnya udah dingin gitu. Ini kan masih hangat-hangat. Ya. Nanti setelah dingin langsung dikemas. Oke. Ya. Yang ada kalau matang-matang, Iya. mentah-mentah ya. Iya. Ini gimana langsung didinginkan di mana biasa? Di dalam? Didinginkan di dapur produksi aja Mas. Saya alihkan ke tempat. Selanjutnya didiamkan dulu. Kalau mau dikemas 1 jam 2 jam langsung bisa dikemas. Ya. Oke pemirsa Kisi-Kisi, setelah tadi diajak sama Ibu Wawat ya untuk melihat dari bumbu-bumbunya, kemudian proses penjemurannya sampai dengan proses packaging selesai seperti ini, seperti yang diinformasikan di awal juga kalau memang packaging ini ada 2 jenis, yang matang dan yang mentah Bu ya. Ngomong-ngomong kalau yang mentah ini gimana cara pengolahannya dan berapa lama dibutuhkan waktu untuk memasaknya Bu? Nggak lama sih sebetulnya, dari minyak yang panas itu dimasukkan daging 5 menit aja Mas, dengan api yang sedang aja. Yang sedang ya? Ya. Oke. Oke, Ibu Wawat, untuk mendapatkan produk-produk dari dendeng sapi ya Bu Hajah Yuyung ini itu ada di mana aja sih Bu? Dan bisa didapatkan melalui apa saja? Di Shopee, di toko titik Zapa, dendeng Haji Yuyung ya. Terus satunya lagi di IG sama. Di mana Bu? IG. Instagramnya? Nama Toko Instagramnya? titik Zapa. Toko.Zafa. Iya, dot Oke. Zapa. Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi langsung ke Ibu Wawat itu di nomor berapa Bu? 0813 1931 3974. Oke. Kalau untuk di outlet-outlet itu kan kita boleh dong berkunjung langsung ya, melihat itu Ya. akan selain di sini itu bisa diinformasikan kembali ke pemirsa Bu, ada 2 outlet di mana saja Bu? Ya. Yang pertama di Ciawi dengan Ibu Hajah Yuyung langsung, tepatnya di depan pasar Gang Haji Gopur, Desa Harjasari, nomor 25. Oke. Ya. Terus yang outlet kedua saya di sini di Jalan Komplek LPT nomor 46, Paladon, Ciomas, Bogor. Oke. Harga berapa nih Bu? Harga yang 125 gram, harganya 35.000. 35.000. Ya, yang 250 gram harganya 70.000. 70.000 ya. Ya. Kalau untuk hampers gini berapa nih Bu? Ini kan beraneka ragam ya, hampersnya berapa, kisaran berapa? Tergantung permintaan aja sih Mas. Ada yang 150, ada yang minta di dalamnya 3 macam, dendeng, abon sapi, abon ayam. Ada yang hanya dendeng saja, tergantung permintaan saja Mas. Oke, berarti insya Allah 150.000 bisa mendapatkan hampers dengan isi dendeng atau beraneka ragam lainnya Bu ya? Iya. Oke, untuk Ibu seorang anak yang meneruskan ya dari untuk peduli dengan usaha keluarga yang melestarikan, itu gimana langkah Ibu untuk mengembangkan strategi pasar? Mungkin menjalin reseller kah, atau seperti apa sih strategi Ibu ke depannya Bu? Iya. Strateginya itu lebih dimatangkan lagi di online, titip-titip juga di koperasi, titip reseller juga, karena kita gabung di Persekindo biasanya dengan ibu-ibu yang jualan di Vivo Sentul biasanya. Oh, Vivo Sentul. Ya. Oke. Itu apa yang Ibu terapkan ke teman-teman reseller yang ingin bekerja sama dengan Ibu? Minimum produk harus ngambil sekian atau tidak dibatasi, boleh berapa aja? Tidak dibatasi, boleh berapa saja. Boleh berapa aja. Iya. Oke, Ibu, apa sih kendala Ibu yang Ibu rasakan ya, yang Ibu alami sampai dengan saat ini sebagai anak yang meneruskan usaha melestarikan usaha orang tuanya Ibu Hajah Yuyung, itu apa yang Ibu rasakan kesulitannya dan bagaimana Ibu cara menghadapinya? Kesulitannya sih ya kalau produksi, karena memang kita ini memakai sinar matahari, kalau hujan terus aja itu agak tersendat saja produksi gitu ya.
kendala-kendalanya karena kemarin COVID. Biasanya dendeng ini bisa dititipkan ke travel Mas. Biasanya untuk pergi haji, umroh, untuk di pesantren. Karena tutup, kami ini berjualan hanya online saja Mas. Ya itu aja sih. Harapan saya ke depannya sih semoga lebih membaik gitu aja. Oke, dengan situasi yang ada Bu ya. Situasi yang ada ya. Kalau untuk harapan dari usaha yang sedang berjalan ini apa? Ke depan planning jangka pendek maupun jangka panjangnya Bu? Satu, lebih dikenal. Ya. Kedua, saya akan berusaha memvariasikan rasa ya. Mungkin selama ini rasa dari ibu saya yang turun-temurun itu hanya dendeng manis. Kemungkinan kedepannya saya akan membuat dendeng pedas dengan level-level, mungkin dengan biasanya anak-anak kekinian tuh dengan level kepedasan yang bagaimana gitu. Saya sih inginnya ini juga dikenal oleh anak-anak muda. Dan untuk pemirsa kisi-kisi yang tidak suka manis, jangan khawatir, Bu Wawat juga menyediakan yang tanpa gula Bu ya. Ya, biasanya Bu, ya. Ada permintaan untuk yang diabetes, biasanya nggak pakai gula, tawar aja. Berarti beraneka ragam nih. Ya. Oke Ibu Wawat, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya untuk bermain ke sini melihat produksinya, sekaligus melihat tempat penjemuran dendeng itu seperti apa sih kan, di tempat di rumah dan di iklim yang mungkin tidak panas di Bogor ya, dan cara mengaturnya. Dan juga menginspirasi juga bagaimana seorang anak yang peduli dengan usaha orang tuanya, ingin melestarikan agar jangan sampai punah warisan dari orang tua Bu ya. Semoga usaha Ibu itu lancar, sukses, berkah, dan impian-impian yang belum terwujud itu segera dimudahkan sama Allah Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Wawat yang mempunyai usaha dendeng sapi Bu Haja Yuyum yang dikenal dengan Java Food ya. Semoga liputan ini jadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.